Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Risa Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper .id dengan headline Aniaya korban di Lapo Tuak Yosodadi Kota Metro, pelaku ditangkap di Prengsewu. Dari Metro melaporkan, tim gabungan terdiri dari Tekap 308 dan Piket Reskrim Polres Kota Metro berkoordinasi dengan Polsek Sukoharjo Prengsewu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan yang terjadi di sebuah lapo tua di wilayah Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Kasat Reskrim Polres Kota Metro, Ibtu Rosali mengatakan, tindak pidana tersebut terjadi pada Kamis 11 November 2021 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pelaku sebanyak 2 orang melakukan tindak pidana tersebut diduga dengan cara memukul korban secara bersama-sama menggunakan tangan dan kaki serta gelas kaca, kata Ibtu Rosali, Senin 25 November 2024. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka sobek di bagian kening serta luka memar di kepala bagian belakang lanjutnya. Berdasarkan LP-B-485-11-2021-SPKT Polres Metro Lampung tertanggal 11 November 2021 yang dibuat korban, polisi langsung bergerak melakukan penyidikan. Selanjutnya, Satreskrim Polres Kota Metro mendapatkan informasi adanya pelaku yang masuk DPO atas perkara tindak pidana tersebut telah diamankan oleh Polsek Sukoharjo Prengsewu pada Senin 18 November 2024. Kemudian, anggota tim gabungan aparat kepolisian itu langsung bergerak mengamankan pelaku berinisial H 42 tahun, warga Metro Pusat, Kota Metro, sekaligus pelaku pengeroyokan yang diamankan Polsek Sukoharjo Prengsewu, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Kota Metro guna penyidikan lebih lanjut. Kini, pelaku H sudah diamankan di Polres Kota Metro, Tungkas Kasat Reskrim Polres Kota Metro. Pelaku dijerat dengan pasal 170 atau 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Baik pemirsa, yang terbalik informasi selanjutnya masih dilansir dari Lampung Newspaper .id dengan headline Satu pelaku penganiayaan berujung korban tewas di Hadimulyo Timur ditangkap polisi. Dari Metro melaporkan, Tekap 308 Polres Kota Metro kembali menangkap satu pelaku pengeroyokan hingga menyebabkan korban tewas yang terjadi di acara organ tunggal di wilayah Hadimulyo Timur pada Sabtu 9 November 2024 lalu. Pemuda usia 18 tahun berinisial GT ini ditangkap aparat kepolisian, menyusul 4 pelaku lainnya yang sudah lebih dahulu tertangkap, yakni pelaku AW 24 tahun, MAS 23 tahun, LA 28 tahun, dan DD 20 tahun. Diketahui, pelaku GT merupakan seorang buruh asal desa Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah yang diduga kuat ikut terlibat dalam aksi keji tersebut. Dia bersama 4 pelaku lainnya melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan korban A meregang nyawa di lokasi kejadian. Berkat pengembangan kasus yang mendalam oleh polisi, pelaku GT akhirnya berhasil diamankan saat sedang berada di wilayah Sungai Lilin, Provinsi Sumatera Selatan pada Minggu, 17 November 2024 sekitar pukul 19.52 waktu Indonesia bagian Barat. Kasat Reskrim Polres Kota Metro, Ibtu Rosali mengatakan, berdasarkan keterangan saksi, diketahui korban dipukul secara bersama-sama oleh sejumlah pelaku di bagian kepala hingga kaki kanan. Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami luka fatal hingga akhirnya korban meninggal dunia di tempat kejadian, kata Ibtu Rosali Senin 25 November 2024. Dalam pemeriksaan, pelaku GT mengakui ikut memukuli korban menggunakan pecahan lemari plastik yang ditemukan di sekitar tempat kejadian. Barang bukti tersebut juga telah diamankan polisi untuk proses hukum lebih lanjut timpalnya. Proses penyidikan terhadap para pelaku masih terus berlanjut. Aparat kepolisian memastikan bahwa kasus ini akan segera tuntas agar dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban. Sekarang, pelaku GT sudah kami amankan, dia akan dihukum sesuai norma hukum yang berlaku, tungkasnya. Saat ini, pelaku GT dan 4 pelaku lainnya hanya bisa menyesali perbuatannya dari balik jeruji besi. Keempatnya terancam dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 338 dan atau 170 ayat 2 ke 3 dan atau 351 ayat 3 KUHP. Baik pemirsa, terbalik informasi yang terakhir yang dilansir daerah Lampung .id dengan headline Pesta Sabu di Bengkel, 2 warga Tulang Bawang diciduk polisi. Polres Tulang Bawang menangkap 2 orang pria saat asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu di dalam sebuah bengkel. Keduanya yakni Ribet Noya 40 tahun, warga Kampung Bawang Tirtomulyo, Kecamatan Banjarbaru, dan Andreas Ervan 30 tahun, warga Kampung Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang.
Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang AKP Yofi Haryadi mengatakan penangkapan para pelaku merupakan hasil penyelidikan di Kecamatan Gadung Aceh. Awalnya polisi mendapat informasi bahwa ada sebuah bengkel yang sering dijadikan tempat pesta narkoba. Pada hari Jumat, 22 November 2024 sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, polisi melakukan penggerebekan di bengkel yang terletak di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gadung Aceh tersebut. Ternyata benar, di dalam bengkel tersebut ada 2 orang laki-laki sedang asik mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Petugas juga menyita BB narkoba dan bong, kata AKP Yofi, Senin 25 November 2024. Perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya itu mengungkapkan, keduanya kini telah di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 114 ayat 1 subpasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 gram, pipa kaca atau pirek, alat hisap sabu atau bong, 3 bungkus plastik klip kosong, pipet yang ujungnya runcing atau sekop, handphone merek Oppo A37 warna hitam, dan HP merek Oppo A57 warna biru. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Resta Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.